Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Metaforce. Oke, guys, para peserta Metaforce di seluruh dunia, seluruh dunia ya, karena emang kita bisnis global. Ya, terkhususnya dengan satu bahasa satu negara yaitu di Indonesia, dan terkhususnya spesialnya lagi ya untuk Mr. Dollar Team member ya. Terima kasih Anda yang telah mengklik video saya ini dan bertatap muka lagi dengan saya. Oh my god, ini luar biasa pembahasan kita kali ini, pertemuan kita kali ini sangat begitu spesial. Kenapa begitu spesial gitu ya? Ya karena begini, Metaforce dari zaman Forsage, orang yang daftar itu rata-rata tanyain limpahan ya. Ya betul. Topik limpahan ini menjadi menarik sekaligus menjadi polemik. Betul ya. Mr. Dollar Team ya awal-awal launching, 1 bulan launching lah, 1 bulan setengah, mungkin mendapat sarkasme gitu ya dari ya katakanlah kompetitor. Mereka menganggap program limpahan Mr. Dollar Team adalah program penipuan. Tapi ya namanya fitnah bukan fakta, itu tidak terjadi. Dan nyatanya Mr. Dollar Team sekarang ya malah tambah besar gitu ya setelah mereka fitnah. Oke, jadi begini, kalau kita ngomong masalah limpahan, kita harus tahu sumber limpahan itu dari mana, ke siapa. Nah itu ya, sumber dananya dari mana itu limpahan. Nah oke. Nah itu Anda harus tahu konsepnya. Limpahan itu dari siapa? Oke, saya bertanya kepada Anda, siapa yang kasih limpahan? Yaps, karena ini adalah saya sendiri yang ngomong, berarti saya juga yang ngejawabnya. Jadi limpahan itu datang dari orang yang aktif dalam pengembangan atau yang disebut perekrutan. Jadi limpahan itu siapa member Metaforce yang sering kasih limpahan. Nah itu tanda tanyanya gitu kan. Yaitu dari top recruitment atau orang yang paling sering closing gitu ya. Jadi Anda bergabung di Metaforce, kalau Anda sering closing berarti Anda juga sering kasih limpahan. Begitu ceritanya ya. Tapi ngemeng-ngemeng di sini. Nah, kenapa limpahan ini seolah-olah menjadi barang langka gitu ya? Limpahan ini kok seolah-olah nggak ada. Kemana limpahan gitu kan? Apakah ada yang menghidden? Apakah ada yang mentiadakan atau bagaimana? Atau ada hal-hal yang tersembunyi gitu kan? Nah, sementara kalau kita dilihat dari matrix system ini ya, matrix system di klasik khususnya limpahan itu kan berada di S6. S6 itu kan ada yang namanya 6 titik ya, 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, dari 6 titik ini, nah 2 titik diantaranya meskipun terisi satu ID, ada sponsori gitu kan di sini. Nah itu profitnya nggak lari ke Anda, tapi ke siapa? Ya ke orang lain. Nah itulah yang kita limpahkan ke orang gitu kan. Cuman pertanyaannya di sini kepada siapa? Hei engkau yang jago rekrut, apakah engkau tahu selama ini Anda kasih limpahan ke siapa? Gitu kan. Nah, di sini pertinyi-inyi. Jadi memang masalah limpahan ini tergantung. Dan sekarang kita ngomong yang jago closing, istilahnya di setiap tim di seluruh dunia, siapa yang jago closing di Metaforce ini? Yaitu adalah top leadernya sendiri gitu ya. Nah, jadi top leader ini ibaratnya motor serangan gitu ya. Kalau top leader gak closing itu bukan top leader. Memang yang namanya top leader itu harus closing. Nah, lewat closingannya itu dia itu kasih limpahan berarti. Cuman di sini bagaimanakah
caranya supaya limpahan itu ya lebih tepat guna, lebih terarah. Limpahannya tidak ke orang itu saja, limpahannya lebih merata. Nah, begitu ya. Jadi harus ada perbaikannya di situ. Karena memang kalau masalah limpahan kita tidak ya manage istilahnya ya. Tidak manage, itu memang limpahannya scramble. Jadi limpahannya ya siapa aja yang dapat, atau bahkan orang itu aja yang dapat, atau bahkan ditimbun sendiri. Nah, ini dia gitu ya. Kalau tidak ada yang namanya manajemen limpahan gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita ini di sini ya, titik limpahan ini jadi 2 titik ini. Apabila saya nih sebelum mengisi 3 titik di bawah ini kan titik profit saya yang di bawah. Saya mengisi dulu di sini gitu ya. Nah, saya si jago closingnya, saya mengisi ini yang apa? Yang kalau saya sedang mengisi yang atasnya, nah itu artinya saya sedang kasih limpahan ke member saya. Nah, khusus di Mr. Dollar Team, karena ada yang namanya manajemen limpahan, limpahannya kita belok-belokin harusnya ke atas tapi jadi ke bawah. Nah, inilah ala Mr. Dollar Team, dan akhirnya lebih terarah, lebih tepat guna limpahannya, dan akhirnya memang ya limpahannya itu masuk ke member-member saya sendiri gitu ya. Ya khususnya memang member yang level atas gitu ya, yang dikasih reward oleh saya limpahan langsung gitu kan dari saya, dari hasil kerja saya, begitu ya. Oke, nah 2 titik ini memang kita untuk kasih limpahan ya. Ini ibaratnya limpahan ini 50-50. Omset kita ini di sini, omset matriks kita ini S6. Nah, S6 ini kan ibaratnya adalah omset gitu ya. Kalau katakanlah ini adalah level 1, nah kan level 1 itu $5, berarti setiap titik ini value-nya $5. Berarti 5 dikali 6 berapa? $30. Berarti omsetnya $30. Level 1 ini omset ya, omset gitu ya. Nah, tapi kan kita sebagai tim yang ngerekrut, istilahnya yang jago rekrut, $60 itu kan tidak masuk ke kantong kita semua, bener kan? Nah, yang 2 titiknya masuk ke menjadi limpahan. Nah, bagaimana Anda cara mengaturnya sebagai leader supaya 2 titik ini gitu ya masuk ke member Anda? Poinnya itu aja sih. Nah, Anda sudah membagi lewat 2 titik ini ya ke member Anda. Sekarang Anda tinggal mengisi untuk Anda sendiri 3 titik gitu ya. Nah, terus titik yang terakhir itu adalah repeat order ke upline gitu ya. Nah, ini yang S6. Nah, S6 memang 1 baris atau ya 1 generasi saja. S6 ini untuk kita, di sini juga untuk kita, dan ininya yang terakhir buat repeat order lagi ke upline kita gitu ya. Jadi untungnya di sini matriks SS6 adalah 300% atau 3 kali lipat untuk kita gitu ya. Dan ada setengahnya lagi, berarti 50%-nya itu 2 titik jadi limpahan, 1 titik untuk repeat order. Nah, begitu ya. Jadi begini aja sebetulnya, this is simple man. Jadi tapi kenapa istilahnya sulit sekali berbagi limpahan gitu kan? Ya istilahnya memang sih sebetulnya kita ini modal utama kita apa? Ya sebetulnya limpahan ini adalah side job, benar, side job, bukanlah pendapatan utama gitu ya. Karena ya pendapatan utama kita ini ya di sini 3 titik ini kita ngerekrut. Nah, itu pendapatan utama kita. Limpahan ini memang buat side job saja. Kalau di saya memang limpahan ini saya alokasikan kepada member-member saya yang sudah kualifikasi gitu ya. Nah, saya emang arahkan ke mereka yang sudah qualified, yang sudah terpilih gitu kan.
Nah, oke. Nah, di sini ya, kita ke omset sekarang. Nah, ini adalah saya gitu ya. Ini adalah ID saya dan di bawahnya ID upline saya. Saya dengan upline saya ini sebetulnya berbagi ya, berbagi 50-50, berbagi uang, istilahnya begitu. Nah, kalau memang ini limpahan ini tidak dimanajekan, ini limpahan memang lari-larinya ujung-ujungnya ke upline Anda nanti, begitu ya. Jadi memang Anda tidak bisa membagi limpahan ke para member Anda di bawah, begitu ya. Nah, di sini nih kita lihat S6-nya gitu ya. Nah, ini di sini S6-nya ya. Apabila Anda nanti pada saat reinvest, nah ke sini titik Anda nih ya, ini berarti limpahannya larinya nanti ke upline Anda. Kalau Anda sponsori 2 member di sini, titik, nanti larinya ke sini ke bawah, titik, berarti itu yang dapat limpahan dari Anda ya adalah upline Anda sendiri gitu ya. Nah, di Mr. Dollar Team tidak seperti itu gitu ya. Kenapa di Mr. Dollar Team memakai 2 ID? Ini ID rekrut saya dan di atasnya nih yang W06 adalah ID apa? Nah, ID tim, simbol tim gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu keserakahan untuk saya. Justru dengan menggunakan 2 ID ini ya saya lebih bisa memanage dan mengontrol ya kepada siapa saya kasih limpahan gitu ya. Jadi memang karena ini pendapatannya besar antara si upline dan downline seperti ini gitu ya, si sponsor sama saya nih. Nah, ini saya dapat 50%, upline saya sendiri pun dapat 50%. Nah, upline saya sendiri ya adalah ID induk Mr. Dollar Team. Nah, di ID induk Mr. Dollar Team, kalau di tempat saya ini ada yang namanya bonus dividen. Jadi seluruh total pendapatan atau omset 50% yang saya kehendaki, yang saya dapatkan melimpah ke upline saya gitu ya. 50%-nya atau 1% atau 10%-nya, karena 40%-nya saya limpahkan juga ke member saya gitu ya. Nah, lewat ID induk saya ada 2 kebaikan yang saya lakukan. Saya kasih limpahan ke member, saya juga ya kasih dividen gitu ya ke member yang sudah kualifikasi gitu ya. Nah, lewat ID induk ini saya share profit ke bawah kepada member yang sudah qualified tentunya. Siapa member yang qualified ya tentunya berada di level tinggi dong gitu kan. Jelas itu mah minimnya bos level 7. Baru dapat fasilitas yang namanya limpahan gitu ya. Nah, terus juga kalau dividen memang dari level 8 ya. Nah, di sini nanti setiap tanggal 3 ada yang namanya pembagian share profit gitu ya. Jadi bisa dikatakan omset 50% yang saya dapatkan dari hasil perekrutan saya itu dikembalikan lagi ke para member saya yang sudah kualifikasi. Begitu ceritanya gitu ya. Nah, jadi ini gitu ya, omset 50% karena ya kita ini dengan upline terdekat kita, satu tingkat di atas kita ini memang upline kita ini berbagi dengan dia gitu ya. Nah, jadi saya limpahkan kepada Anda, entah itu limpahannya, entah itu dividennya berada di ID induk ini sebelum bablas ke luar negeri gitu ya. Ya, kalau saya tidak diganjel sama satu ID seperti ini ya berarti saya nggak bisa kasih limpahan ke Anda, susah. Saya pun tidak ada yang namanya dividen ke Anda, susah kalau begitu gitu ya. Ya, ini adalah strategi untuk pemasaran member ini adalah strategi pemasaran untuk tim saya supaya ya jauh lebih adil gitulah ya. Karena buat apa sih kita share profit terus dengan orang luar, bagusnya share profit dengan member kita sendiri, betul kan? Oke, jadi itulah masalah limpahan dan dividen gitu ya, tambahannya dividen.
Jadi dari mana limpahan itu? Poinnya kita di sini adalah dari hasil pemasaran atau perekrutan si top leadernya itu tersendiri. Kenapa harus top leadernya? Ya karena hanya seorang top leadernya yang jago closing. Rata-rata di tim manapun yang jago closing itu adalah seorang top leadernya. Top leader sekaligus menjadi top rekrutmennya. Nah, dan top recruitment itu di matrix system istilahnya ada share profit 50-50 dengan upline-nya. Nah, itulah share profit yang 50% ini saya kasih ke Anda lewat apa? Lewat program limpahan, lewat program dividen. Nah, adil kan? Saya dapat 50%, member yang sudah kualifikasi juga dapat 50%. Jadi ya inilah yang namanya matrix system. Inilah yang disebut yang namanya pengelolaan, ya bukan pengelolaan sih ya, lebih ke manajemen. Kalau pengelolaan kan mengelola uang para member, sementara di sini tidak ada pengelolaan uang ya. Lebih memanajemen sih, lebih mengatur supaya limpahannya itu tidak masuk ke orang itu saja, supaya limpahan itu betul-betul ada dan nyata dan bisa dirasakan sama para member. Oke, terima kasih Anda telah ya terhubung dengan channel ini ya. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Saya Bung Yus. Assalamualaikum.